Sekarang hari Kamis, oh ya betul. Admin. Oke, Kanjeng Putri. Tes. Halo, masuk nggak? Sudah masuk, Kanjeng Putri. Baik. Jadi ini mau ngapain? Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya. Halo. Halo, Mas. Ber, ya apa, Ber? Salah. Apa coba keluar lagi ya dia ya? Iya, iki nang Zoom ae. Yang mau bertanya Orang silakan. mantul. Apa mending dijelasin dulu aja apa? Runtutan apa yang harus dibuat dari bab satunya itu loh, biar jelas. Misalkan kalau di dokumenku kan udah ada latar belakangnya, misalnya ya wajar ya ada latar belakang, rumusan masalah dan lain-lain. Terus di bab 2 itu kan perlu nggak sih jelasin tinjauan pustaka? Oh iya, perlu, Mas. Nah itu jelasin apa aja contohnya? Kalau di aku sih kayak pertama itu dari resiko itu apa, terus kita definisiin yang mau kita hitung itu resiko yang kaitannya sama apa gitu. Kayak kalau di aku sih yang kaitannya sama proses bisnisnya divisi TI gitu aja. Nah itu Terus kan kamu kemarin lanjut. Apa tadi Mas mau tanya? Nah itu kan aku kemarin sempat lihat dokumenmu kan. Kan itu kamu kayak ada buat tabel yang jelasin tentang studi kasus divisi IT Bank apa XYZ. Itu kamu dapat dari mana yang tabel proses bisnis sama aktivitasnya? Itu dari paper, Mas. Itu berarti kamu ngerangkum sendiri gitu? Wah, takarannya memang ada di papernya. Tapi kalau kata yang ibunya aset ada sih emang. Ya, yang aset ada, Mas. Oh, yang aset ada? Iya, ada. Tapi kata ibunya ini perlu nggak sih? Perlu dibuat apa nggak? Aku berusaha mendefinisikan semuanya biar nanti kalau ibunya nanyain dapat dari mana aku bisa jawab gitu sih, Mas. Oh. Ber. Apa, Ber? Paham. Ini sih, apa namanya? Ini kan ntar dibutuhin tabelnya buat yang di apa sih namanya itu? Penilaian itu nggak sih? Risk register. Iya, risk register itu loh. Maksudnya yang kita definisiin nilai dampak berapa, nilai. Iya, yang kalau yang kamu kemarin itu yang di penilaian resikomu itu ya. Iya nggak sih? Itu buat di situ nggak sih ininya? Yang kamu ini proses bisnis aktivitas. Aku kalau menurutku sih enggak sih, Mas. Soalnya mendefinisikan dulu kan. Kalau tinjauan pustaka tuh isinya kan mendefinisikan tok jan yo wis, mek definisiin tok. Nanti di bab 3 itu tinggal ngitung-ngitungnya aja. Termasuk kemarin aku salah naruh itunya tabel yang aku jelasin nilai dampak 0 sampai 3 itu yang terus sama ibunya disuruh ganti 1 sampai 4. Itu harusnya ditaruh di tinjauan pustaka. Nilai 1 sampai 4. Oh, itu bukan di Oh, iya. Oh, bukan di bab 3 itu. Bukan, Mas. Soalnya masuk ke definisi. Oh, oke. Oh, itu berarti bukan kamu aku di bab 3. Tak kira bab 3, aku juga bab 3 sama. Enggak, ini juga penjelasan sih aslinya. Iya, bisa sih. Ini bab 2 bisa. Ya, apa sih sama aja. Cuma tinggal mindah tok, Bil. Admin. Aku mau nanya, Put. Apa? Ini kan di metodologi kan ada tahap mengevaluasi resiko itu, ceritanya ngapain ya di situ? Bikin apa gitu? Risk assessment kan? Oh, bikin yang risk assessment-nya ya? Risk assessment itu
sebuah tahap besar gitu loh. Nggak, yang Jadi tahap yang waktu mengevaluasinya aja, itu ngapain ceritanya? mengevaluasi. Tunjukin Bo, yang mana maksudmu? Ntar. Oh, mantap. Juga lupa tadi bukunya yang mana. Yang poin E nggak sih, Bil? Oh iya, betul. Yang poin E. Yang di ISO 2071 itu loh, kan ada CDE kan. Mm-mm. Yang C kan identifikasi, yang D kan kayak penilaian, yang E kan evaluasi. Nah, evaluasi itu maksudnya begitu ngapain aja. Oh, Aku masih bingung. Aku bingung bikin penjelasannya. itu kalau aslinya kan kita harusnya punya list kriteria tuh. Tapi kan kalau dari papernya ini kan nggak dikasih. Jadi kita ya wis definisiin sendiri. Cuma yang penting itu kita ngeprioritasin, ngasih nilai. Kalau di aku sih aku pakai level itu. Enggak. Itu setelah dikasih level, terus nanti kita nentuin prioritasnya itu berdasarkan perusahaan ini tuh value bisnisnya di mana sih gitu. Jadi sebenarnya kalau harusnya itu kita nanya sama perusahaannya, ini risk yang ini mau diprioritasin ke berapa gitu. Tapi dalam kasus ini kita definisiin sendiri. Oke. Aku coba menulis. Mau nanya, Put. Iya, Mbak. Itu kan yang dievaluasi itu kan sepenangkapanku sih. Kalau sepenangkapanku itu kan yang C itu kan kita punya RR ya. Terus yang D itu kita kayak setelah ada RR itu RR plus levelnya kan. Jadi kayak udah ada nilainya kan. Itu kayak high low atau kayak medium gitu. Nah, yang E itu bukannya kayak misal kita milih misal yang kita milih tuh high aja atau ada kayak high sama ekstrim atau apa gitu. Jadi Iya, kan gitu. itu kan prioritas mana yang nantinya bakal kita kontrol di treatment risk yang 6.2 kan? Iya, betul. Memang gitu. Tapi Oke. harusnya sih nggak gitu. Maksudnya kalau secara kenyataannya, ibunya kemarin bilang itu harusnya kita bandingin itu sama dokumennya perusahaan gitu. Yang lalu kan? Tapi karena kita di sini kan nggak dikasih, jadi ya Ya kita. nggak ada kan, jadi kan kayak base sama yang sekarang dikasih aja kan ya? Iya, Nanya lagi. iya Pak. Sorry. Nggak. Jadi tuh. Suaramu bergema, Klar. Lagi di kamar mandi ya? Rumahku tuh emang kayak apa ya, kayak atapnya rada tinggi gitu, jadi bingung aku jelasin. Oh, kalau malam ada yang muncul dari atas plafon. Sorry sih. Coba tolong cukup. Iya. Lanjut lagi. Terus lah. Jadi tuh kan aku kan barusan dengerin yang rekapannya Gusti yang tentang kemarin kan, yang tentang yang zoomnya Bu Hanim kemarin itu kan kayak bahas dampak sama nilainya yang buat probabilitas kan. Jadi kayak ada probabilitas sama impact kan. Kalau probabilitas kan kayak berdasarkan waktu. Nah itu aku mau nanya itu. Jadi kan karena kita kasusnya bank, otomatis kan waktunya kan beda kan. Misal kalau di BTS ini misal 5 tahun atau 4 tahun kan boleh dalam kurun waktu segitu. Nah pertanyaanku tuh simpel. Kamu kurun waktunya tuh berapa? Aku setahun sih, Mbak. Setahun kan ya? Boleh nggak sih kalau misal gini, setahun tapi kita pisahin kuartal gitu? Kayak misal, aduh, sih, lagi ada motor lewat sih. Jadi, kayak misal kayak kamu nulisnya sama ibunya kemarin disuruh berapa sih? 1-4 tapi 1-5? Kalau itu ibunya nggak bilang, aku cuma nunjukin kemarin terus ibunya bilang, oh jangan pakai 0, udah gitu aja. Oh oke. Oh ya. Nah berarti kan berarti permasalahan itu kan di waktunya kan, misalnya kayak parameternya tuh kita nilainya berapa tahun atau berapa bulan gitu nggak sih? Iya. Berarti kamu pakai 1 tahun? Iya. Oh ya udah sip. Udah, aku cuma nanya itu sih. Makasih. Iya, Mbak. Ber, tanya lagi, Ber. Dulu, besok aku loh. Sik.
Bab 3 itu apa ya tadi? Penilaian resiko. Awan, bab 3 itu penilaian resiko. Ini sudah nggak ada yang tanya lagi kah? Masih bingung nulis. Masih ngetik, Tanyain masih aja. ngetik. Aku 5 menit lagi selesai ya. Ya, ya. Evaluasi habis itu apa yang tadi? Oh, Put, aku mau nanya, Put. Iya, isi Ya. masuk. Nah, aku mau nanya. Apa? Mau nanya. Ini, aku tuh lupa yang, kan di metodologi yang punya aku ya, cerita itu yang nomor 4 sama nomor 5 itu, kan itu ceritanya tugas buat minggu depan kan. Nah, yang memilih opsi penanganan risiko sama Apa menentukan... putus-putus, Bil? Oh, iya. Putus-putus. Ulangi. Yang memilih opsi penanganan risiko kayak memberikan solusinya itu aku bacanya di ISO yang berapa ya? Memberikan solusi pakai 27002. Oh, oke. Itu bukan solusi sih, nentuin kontrol. Oke. Itu bab 4 nggak sih? Iya. Itu bab 4. Ini buat Ya, penjelasan di metodologinya, aku masih bingung soalnya. Oh, oke. Yang baru masuk tadi IC, ada mau nanya? Lanjut aja, Bil. Orang baru. Oh iya, aku mau nanya, Mas Mbaknya sudah nemu ini nggak kayak penyebab-penyebab dari resikonya gitu? Kayak web-web Belum. yang jelasin kayak kenapa mesin ATM Belum. rusak gitu. Oke. Belum. Nggak tahu yang lain. Monggo kalau udah ada yang nemu. Kalau usulku ya, Bil. Iya. Manggilnya apa sih, Bil? Iya. Itulah. Sorry. Kalau usulku tuh kayak lihat, ya bener sih kata ibunya, lihat TA-TA-nya dari yang kemarin, sama kalau kamu misal baca 2072 itu kan kayak ada banyak kontrol kan, misal kayak hardware atau equipment atau apa itu bisa jadi kayak muncul gitu, berarti kalau misal dia nggak ngelakuin ini berarti ada masalah kayak gitu. Kalau aku sih dari dua kayak TA sebelumnya sama aku baca 2072 itu, kalau jadi kayak dibalik gitu loh prosesnya kan. Kalau ini kan 2071 terus ke 2072. Tapi kalau misalnya kita belum tahu penyebabnya, kamu baca dari yang 2072 itu, insya Allah kamu bisa tahu kayak penyebabnya ini. Ini kamu baca deh. Oke, tak coba baca. Mau nanya dong, penyebabnya itu disebutin aja apa sama dijelasin? Maksudnya gimana? Bedanya pi? Kalau Ya, lanjut. aku sih tak itu. Jadi
itu kan pakai referensi kan. Jadi dimasuk no apa itu. Oh. Di tabelnya. Oh, Maksudnya kan di tabel itu kan ada penyebab tuh. Ya itu ditulis kayak penyebabnya itu ini berdasarkan sumber ini berdasarkan sumber ini kayak gitu. oh iya iya. Ainul juga gitu kok nulisnya, dibikin poin-poin gitu terus dikasih sumber. Gimana? Apa tadi? Ditulis aja Mas semuanya di list gitu di kolom penyebabnya itu kayak poin-poin gitu. Terus dikasih sumbernya kalau ada sumbernya. Nah, nulis sumbernya tuh gimana ya? Apa dimasukin kayak tabel juga? Kayak itu, Iya. nginput daftar pustaka aja biar gampang. Biar pakai poin-poin 1, 2, 3 gitu. Biar ibunya yang nyari sendiri. Oh, aku mau nanya, Put. Ya, Put. Iya. Ini, aku tuh kan kemarin nggak nyimak banget kan ibunya ngomong apa. Yang justifikasi itu ceritanya ngapain sih kita di justifikasi itu? Menjelaskan kenapa kita ngasih nilai segitu. Oh, oke. Menjelaskan kenapa. Oke. Thank you. Banyak ya. Itu loh, Giras mau nanya di chat. Oh, Oh, iya ya. Kenapa kira? pasti diketik. Oh iya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya justifikasi harus lihat skala itu gimana? Hah? Mungkin skala matriks yang sudah dibuat. Nah ya itu kan skala. Kenapa dikasih 3 gitu? Kenapa dikasih 2? Gitu nggak sih maksudnya? Ya, maksudnya gitu mungkin. Iya, maksudnya Giras itu apa? Maksudnya pertanyaannya itu tentang Iya, ya, aku maksudnya ngerti maksudnya pertanyaannya itu, tapi yang ditanyain itu apanya? ya kayaknya kan juga lihat, soalnya kan kita ngasih nilai berdasarkan, maksudnya kita kan ngasih nilai 2. Oh, 2 ini kenapa? Berarti iya nggak sih? Gitu nggak sih? Harusnya kayak masalah Mungkin maksudnya Giras gitu. Walah, Gitu tah Giras. berarti juga ya skala maksudku. Isinya justifikasi, berarti juga ada skala. Bentar mencerna. Iya, bisa jadi. Aku nangkepnya gitu sih pertanyaannya. Skalamu Giras isinya ngomong apa kalau sih? Giras. Ngomong aja. Iya yang Mas Alan. Miku rusak wala. Justifikasi. Kalau misalnya kamu pengen memberitahu kenapa alasanmu ngasih nilai segitu, ya pasti ngelihat tabel nilai. Lihat skala sih. Apakah kamu yakin itu yang kamu tanyakan? Aku nggak yakin, aku jawabnya bener ya. Maksudnya gimana nih?
Giras is typing. Cek. Ye, monggo. Itu kan kita kan bikin skala ya. Nah, aku tanyain kayak isinya justifikasi kan kenapa kita nilai seperti itu. Nah, kan di skala kan kita kan kayak udah kayak sedang tuh berapa persen, misalkan berapa persen. Terus kejadian misal. Berarti yang di risk register nanti justifikasi dampaknya lihat itu atau Oh, enggak. Jadi kalau tentang berapa persen karena jumlah kalau nilainya sekian karena berapa persen itu sudah dari tabel, jadi nggak perlu masuk justifikasi. Justifikasi itu isinya, misalnya kamu nemu berita yang menyatakan kalau risk ini itu memang benar frekuensinya sekian kayak gitu, atau risk ini itu dampaknya segini loh gitu. Berarti justifikasi itu kayak yang merujuk ke skala gitu ya? Yang membuat kamu bisa membela kenapa kamu bisa ngasih nilai segitu. Betul itu, betul. Oh, alasan gitu kayak intinya. Ya, betul. Paham. Thank you. Sip. Terima kasih. Makasih, Bud. Enggak. Nanya lagi kok, Put. Iya, Mbak. Monggo. Itu kok gampang. Kolomnya tuh apa aja sih? Kolom apa? Kolomnya RR tuh apa aja sih? Please. Kemarin Ikut di-share itu ibunya nggak sih? Kayaknya iya, kolom yang cerita Putri kemarin wes bener nggak sih? Nah iya, itu berarti kamu ikuti. aku kemarin nggak tahu kan. Jadi yang di ibunya kan, yang benar-benar ibunya kan. Iya, aku ngikuti minta ibu minimal apa yaitu. Aduh, oke. Ya udah. Makasih. Iya, Mbak. Kayaknya di dokumen yang tak share ada deh. Aku Dokumen sudah apa? naruh. Kamu nge-share dokumen? Beberapa orang nanya ke aku minta dokumen. Oh iya, aku nggak nanya, aku nggak dapet ya. Pengen. Soalnya Mas Alana nggak nge-PC. Aku kan butuh belayan, Mas. Ngateli ya, Aku minta lagi dong dokumennya. Lo hilang lah. Aku bingung. Yang baru. Ya udah tak PC. PC tanya udah maem belum? Beli bagi ya, beli. Bentar. Mana ya? Docs. Oh iya, Mas Mbak mau nanya. Mas Mbaknya punya file ISO 27001 yang bahasa Indonesia nggak, Mas Mbak? Nggak punya. Pengen ngomong. Ibunya ngasih itu aja sebentar yang bahasa Inggris. Daniel yang bahasa Indonesia. Golek dewe. Males translate. Apa, Fir? Loh ya nggak usah ditranslate, no. Dipahami dengan bahasa batin. Ini dokumen yang baru nggak tak share, tapi tak share screen aja ya. Iya. Oh ya, terserah nggak apa-apa. Boleh. Oh tidak, host disable partisipan share screen. Ya, nggak bisa share screen. Sudah. Coba. Oh, hostnya Billy ya? Iya, Masnya yang nyuruh. Bisa nggak? Bisa. Jadi kayak Sabar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi pertama judul, terus ini pendahuluan, latar belakang,
Terus bab Sumpah 2-nya tinjauan tinjauan. pustaka. Ayo. Iya, ya itu yang isinya kamu mendefinisikan itu. Studi kasusmu apa yang mbok nilai. Terus definisi resiko yang kamu mau yang mau kamu nilai yang mana. Terus metodemu pakai apa? Kan 27001 ini. Ya, Sudah, tak kira sudah, itu sudah. pendahuluan itu cuma Terus Dampak, ini yang itu dipindah ya. ke bab 2. Oh, ini yang Dampak, kemarin metodologi yang kamu share itu ya? Heeh. Dampak itu. dampak, frekuensi. Itu dampaknya nentuin sendiri berarti ya? Coba ke atas. Nih. Yang dampaknya. Iya, Mas. Ya. Aku nentuin sendiri. Oh, Oh, yang kayak ginian dimasuk di bab 2 ya. Aku malah masuk di bab 3, jadi kayak sekalian sama pembahasannya gitu. Iya, kemarin sama ibunya disalahin, disuruh masuk Oh, definisi. berarti dipisah gitu ya. tapi emang harus 4 tingkatan ya? Enggak, Ya, Mas. itu terserah kita. Ya, terserah. Kamu mau bikin 3, bikin 5, ya pokoknya ada alasannya aja kenapa kamu bikin segitu. Mana ini Betul penting. sekali. Ya gitu. Terus level, terus owner. Ya ini sejauh ini aku baru definisiin sampai owner sih. Oh, habis Owner itu baru itu- bahas metodologinya. Oh, oke. Terus Mm-mm. bab 3 metodologi. Nah, ini salah kata ibunya suruh Belum ganti diganti. pakai Iya, yang itu ya. Iya. Input output proses gak sih kemarin mintanya? ya pakai kayak TA. Terus metodologi nyeritain ngelakuin risk assessment gimana caranya, risk treatment kayak gimana. Terus pembahasan bab 4. Pasang. Ini Kalau kan aku sudah ada sih di papernya ya, pembahasan yang ini ya. Tabel ini udah ada di paper kan ya? mirip sih, Yang tapi resiko ibunya itu. mintanya beda, Mas. Oh, Ini. B. Maksudnya Oh, ininya tabelnya tadi ini tetap kan, kan? Kolomnya sama aja tapi. aku nggak tahu papernya itu apa isinya. Wajis. Bukan. Habis penilaian risiko kamu ngapain nih, Bud? Habis penilaian resiko, Apa udah sampai penilaian risiko aja? ini. Jadi tak pisah sih ini. Yang satunya ngeluarin risk ID, satunya nilai sama owner. Oh. Risk registernya Soalnya belum kalau ya? dijadiin satu nggak cukup halamannya. Iya. Kalau Cuma nggak Aino cukup. halamannya dibikin landscape satu sendiri gitu. Saking besarnya. Emang risk ID itu perlu ya nanti ya? Kenapa? Risk Risk ID ID. itu emang perlu ya? Iya perlu, Mas, ada di minimum. Ada itu, Mas. Permintaan minimum ibunya. Oke. Ini ya maksudnya ya. Beda, Mas, soalnya ibunya ini. Oh, entah sih. Kita memang endingnya bakal ngasih rank juga. Terserah sih. Bingung. Aku nggak tahu RPN ini apa tapi. RPN ini apa ya? Itu kayak ada value-value-nya gitu. Aku juga belum ngerti. RPN itu dari FMEA itu nggak sih? Nggak tahu sih. Iya. Perhitungan tapi ini dia- dilakukan Dari dengan metodologi perkalian itu nggak sih? OSD kali OSD itu RPN. nilai severity, occurrence, dan detection. Iya. Wow. Gitu ya. Ya sih, kita nggak pakai itu kan ya, metodologinya. Ya. Yeay. Put lihat risk registermu, Pak Put. Yang mana, yang atas atau yang bawah? Oh, bisa ya. Oh iya, ya sudah. Iya, soalnya nggak suka dempet-dempet. Ya kekecilan kan nggak bisa ditulis nggak sih? Aku juga bagi 2 gitu sih akhirnya. Kok aku Masa bikin? Kemarin kata Kecilan. ibunya dibuat landscape nggak apa-apa, Mas. Oh. Aku juga susah Gimana ngisinya sih kalau caranya bikin landscape? Mohon Bikin pencerahan. nggak tahu ya, landscape 1 halaman doang. Oh, itu tahu masuk juga, yang itu tak sisipkan. Ntar aku juga lupa. Tapi tuh kalau misalnya sudah bikin halaman ini landscape, halaman selanjutnya nggak bisa landscape gak sih?
Bisa. Bisa. Coba ditata letak, Bud. Break. Bentar. Ditata Misalnya letak. aku mau halaman ini. Apakah harus diselect satu halaman? Enggak. Enggak. Itu tetap. Pokoknya Terus pemisah. Oh, pemisah. Iya. Yes, dipisah dulu. Terus halaman berikutnya. Teng. Halaman iya itu. Di-page break dulu. Loh, kok terpisah? Ya emang dipisah salah. dulu. Oke. Di pembahasan sesuai. Kok tidak terpisah? Sudah, coba. Itu udah kepisah. Coba diganti langsung. Diubah orientasinya. Oh my god, canggih. Nah, nanti selanjutnya balikin lagi kalau mau dibuat portrait kayak gitu lagi. Oh gitu, berarti bentar. Pemisah halaman berikutnya. OMG. Terima kasih. Berarti list registernya nggak bakal tak pisah sih kalau kayak gini. Kategori DFL spesifikasi owner. Kategori DFL Masya Allah, masa aku di sini sih. Oh no. Ada yang mau tanya lagi? Giros effort memastikan justifikasi dampak dari risiko kan? Oh dampak? Apa? Itu di chat ada yang nanya Giras. Aku nggak bisa lihat chat mana ya? Apa caranya? Effort memastikan justifikasi dampak dari risiko kan? Justifikasi dampak. Justifikasi itu kan intinya ada di satu resiko, di satu risk ID. Terus satu risk ID itu kan bakal ngasih nilai ini, tiga-tiganya. Berarti ya justifikasinya ya dampak, ya frekuensi, ya level. Kalau levelnya nggak usah sih kayaknya, kan levelnya sudah ada di sini. Put, mau nanya tadi D itu apa ya, Put? Aku dampak. Oh, dampak. Dampak, frekuensi, sama level. Nih. Oh, dampak ya. Oh iya, punya kamu ada dampak. Oh, ada dampak. Terus. Mau nanya dong. Enggak, Mas, monggo. Kan level itu itu nentuin penilaiannya itu kan terserah kita ya. Misal kalau 1 itu terjadi berapa kali, kalau 2 itu berapa kali gitu kan. Nah itu kita perlu nyebutin alasannya nggak? Kenapa kok kita ngasih 1 itu berapa kali, 2 itu berapa kali? Nah itu dijustifikasi. Tapi kalau tabelnya nggak usah. Kalau justifikasi itu kan itu apa? Kenapa kita misal ngasih nilai 2 terhadap risiko tersebut kan? Nah, yang aku tanyain itu krungu gak? Yang aku tanyain itu apa? Kenapa kok kita apa ya? Netapin kenapa kok frekuensi kenapa ya ini gitu kan? Ya. Kalau ini sih, kalau ini menurutku memang apa ya? Menetapkan angka sekian itu di terakhir aja. Ketika kita sudah tahu
oh ini tuh kejadiannya di setahun berapa kali, ini berapa kali. Terus nanti kan kita ngelihat gitu, oh ternyata range-nya itu antara sekian sampai sekian. Baru itu dijadiin penilaian 1 sampai 4 kalau aku nih. Tapi dijelasin nggak? Enggak. Oh, nggak usah ya. Atau terserah sih, mau dijelasin juga nggak apa-apa. Berarti risk-nya itu juga nyesuaiin dari kasus bank itu kan? Harusnya. Put mau nanya. Itu kan yang 6.1.2, yang E itu kan evaluate the information security risk. Terus yang kedua itu kan ada prioritize kan. Nah, itu outputnya apa? Ini dah. Yang mana? Ini. Kamu Ini kah? apa, Put? Hah? Kamu nunjuk apa? Ini. Nggak kelihatan dah. Enggak. Oh, Kamu ngapain, Put? Serius? Aku sedang menyelek. Nggak bisa ya berarti pakai ini. Ini tah. Kamu nyelek apa, Put? Serius nggak kelihatan? Oh iya. Nah, berdasarkan skala yang ditentukan itu berarti dia kalau di ISO 2271 masuk yang D, bukan masuk yang E. Hah? Apa? Gimana? Kan kemarin kan ibunya kan bilang, apa namanya, bikin metodenya itu dibagi per ininya juga kan, dibagi per subprosesnya juga. Jadi yang C itu input-outputnya apa, yang D input-outputnya apa, yang E input-outputnya apa gitu kan. Oh, terus. Nah, aku tuh nanya, yang D itu kan ada determine the level of risk. Iya. Itu kan berarti outputnya yang level yang apa? Risk matrix itu kan? Bukan. Ini ya yang jadi outputnya CDE ini semua itu risk register. Cuma risk registernya itu versi 1, versi 2, versi 3 gitu. Nah, iya itu. Nggak perlu bikin D1, D2 gitu nggak? Nggak usah. Iya, makanya sebenarnya risk register 1 aja nggak apa-apa. Outputnya risk register. Cuma yang ini tuh, yang waktu C itu, yang ditambahkan ke risk register itu owner-nya. Yang D itu levelnya. Yang E itu prioritasnya. Itu aja. Oh, berarti di penjelasan di metodenya outputnya gitu berarti ya? Oke. Apakah sampun, saudara-saudaraku yang saya kasihi? Cukup, Put. Oke. Ada lagi? Barangkali. Aku udah sih, nggak tahu kalau yang lain. Terima kasih sudah bertanya semuanya, Mbak Mas, teman-teman. Thank you, Put. Semangat FP-nya. Semangat jam 8 pagi kan? Iya dah, nggak tahu. Iya, besok jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi. Oke. Oke, semangat semuanya.